Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel 15 ayat 34 sampai dengan Samuel 16 ayat 13. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita membaca bagian ini berganti-gantian. 1 Samuel 15 ayat 34 sampai Samuel 16 ayat 13. Demikian bunyinya. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bersama-sama Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Kudus atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini tema kita sangat menarik, tentang pemimpin yang dipilih Tuhan. Kalau bicara tentang pemimpin, bagaimanakah bangsa-bangsa di dunia memilih pemimpinnya? Gak usah dunia lah ya, bagaimanakah Indonesia memilih pemimpinnya? Kita semua pasti tahu jawabannya dan kita semua mungkin berkontribusi juga. Apalagi yang umurnya sudah 17 tahun ke atas ikut pemilu, memilih presiden, begitu ya. Begitulah cara bangsa-bangsa memilih pemimpinnya. Jadi para calon-calon berkampanye, menyampaikan visi misi dan program-programnya. Kemudian kita para pemilih dengan cerdas mulai menilai, begitu ya.
termasuk rekam jejak para calon, dan pada hari H kita pun mencoblos yang menurut kita yang terbaik dari semua calon. Walaupun ada juga orang-orang yang memenangkan kompetisi karena sering muncul di TV, karena punya followers banyak, karena terkenal, bukan karena rekam jejak. Tapi pada umumnya pemilih-pemilih yang cerdas akan memilih pemimpin yang menurut dia punya visi misi, punya rekam jejak yang bagus. Maka orang-orang cerdas ini akan memilih pemimpin yang demikian. Tetapi bagaimanakah orang-orang percaya atau gereja memilih pemimpinnya? Dan itulah yang akan kita lihat dari 1 Samuel 15 sampai 16 ini, Bapak yang kekasih. Jadi saya membagi bagian ini menjadi 2 cerita besar supaya kita mudah memahaminya. Cerita yang pertama adalah pasal 15 bagian akhir. Saul, raja Israel, lengser karena ditolak oleh Tuhan. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Kita membaca hanya 2 ayat terakhir di pasal 15. Saya jelaskan keseluruhan ayat 15 supaya kita paham mengapa dia ditolak. Saul ini juga dulunya diurapi oleh Samuel. Karena apa? Karena Israel minta raja. Berikan kami raja seperti bangsa-bangsa lain. Menurut orang-orang Israel tidak cukup hanya hakim-hakim, tidak cukup hanya imam memimpin mereka. Mereka tidak pede dengan bangsa-bangsa lain yang punya raja. Kami mau raja, Tuhan. Diberikanlah Saul. Saul itu, Bapak Ibu yang kekasih, dia gagah perkasa, lebih tinggi dari semua orang Israel yang ada. Kalau kita berdiri nih ya, saya ini kan cuma semeter sekian ya. Mungkin Saul itu berdiri sama orang lain tuh segininya semua tuh orang Israel. Jadi ketika Saul berdiri itu sangat kelihatan gitu, gagah perkasa, kalau berperang pasti selalu menang gitu ya. Dan ketika Saul diurapi, orang Israel bahagianya luar biasa. Kita punya raja, gagah, tinggi, lebih tinggi dari semua orang. Tetapi pada pasal 15, Saul ditolak karena Saul tidak mengikuti suara Tuhan. Pada waktu itu Saul diperintahkan Tuhan untuk menghabisi seluruh umat Amalek. Tuhan bilang habisi semuanya, anak kecil semua, laki-laki perempuan habisi semua, ternak-ternak habisi semua. Betul Saul menghabisi orang Amalek, tapi dia menghidupkan rajanya yang bernama Agag. Dan lembu-lembu tambun, domba-domba tambun yang terbaik dia tidak bunuh, dia bawa. Kelihatannya Raja Saul ini eman-eman begitu ya. Sayang nih lembu-lembu tambun, kerbau-kerbau tambun, domba-domba tambun dibunuh. Kan bisa dipersembahkan kepada Tuhan, dagingnya yang lain bisa dimakan atau mungkin bisa dijual. Setelah itu Tuhan marah. Samuel datang sebagai wakil Tuhan. Terus apa kata Saul membela dirinya? Saya membunuh semua orang Amalek. Habis semuanya, cuman rajanya ini yang saya bawa hidup-hidup. Itu lomba-lomba tambun, lembu tambun itu rakyat itu yang membawanya, bukan saya, kira-kira gitu ya. Dan lihat, itu rakyat mempersembahkannya kepada Tuhan loh. Ini kan kedengarannya baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Kedengarannya baik, tujuannya baik. Tapi menarik, saya minta kita melihat pasal 15 sebentar ke belakang. Ayat yang ke-22 pasal 15. Samuel bilang begini. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan marah semarah-marahnya. Lewat Samuel Tuhan bilang, aku jijik dengan persembahan sembelihanmu itu. Yang kuinginkan adalah kau mendengarkan apa yang kusabdakan. Dan pada hari itu sungguh-sungguh Tuhan menolak Saul. Lengser. Walaupun di depan Israel belum ofisial, tapi di mata Tuhan Saul sudah selesai. Begitulah ceritanya Bapak Ibu Saudara. Seorang pemimpin tidak mendengarkan suara Tuhan, dia tidak lagi dipakai oleh Tuhan. Cerita besar yang kedua, kalau
Saul sudah lengser, siapa kemudian penggantinya? Tuhan memerintahkan Samuel pergi ke Bethlehem. Isai punya 8 anak laki-laki, Bapak Ibu Saudara. Dan Samuel harus mengetes satu demi satu. Ini kalau difilmkan ini menarik juga ya. Dan yang menariknya lagi, Samuel ini punya gambaran seperti kita. Mungkin dia membayangkan begini ya, Saul itu kan tinggi besar, gagah perkasa. Pastilah penggantinya gak jauh-jauh banget lah dari profil itu gitu ya. Jadi ketika Eliab lewat, Eliab ini tinggi besar perkasa, Samuel dalam hati, ini nih yang dipilih Tuhan. Tapi menarik, kita lihat ayat yang ke-7. Hampir-hampir saja Samuel mengurapi Eliab. Tapi Tuhan bilang, janganlah pandang parasnya, gitu ya, atau perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Samuel melihat di depan matanya gagah tinggi perkasa, tapi Tuhan melihat hatinya. 7 orang semua tidak dipilih, Bapak Ibu Saudara. Samuel hampir-hampir putus asa ya. Yang mana ini, sudah 7 lewat semua tidak dipilih. Kemudian dia tanya, masih ada gak anakmu yang lain? Oh, masih ada satu lagi, yang paling bontot, lagi menggembalakan di padang sana. Paling bontot, Bapak Ibu Saudara, paling muda. Dia dipanggil, karena Samuel bilang sebelum dia datang kita gak makan. Pengurapan harus terjadi pada saat itu. Daud pun dipanggil, dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, ciri-cirinya seperti apa? Apakah dia tinggi besar, perkasa? Tidak demikian, dikatakan di ayat 12. Matanya indah, parasnya elok, dia kemerah-merahan. Tiap hari kena matahari karena menggembalakan kambing domba, wajahnya Daud itu kemerah-merahan. Tapi dia elok parasnya, tapi dia tidak tinggi seperti Saul, tidak perkasa seperti Saul. Tapi dia yang dipilih oleh Tuhan. Hari itu pun Daud diurapi menjadi raja, dan nanti berikutnya dia akan menggantikan Saul. Bapak Ibu yang kekasih, saya mengundang kita fokus kepada 3 tokoh dalam cerita ini untuk bisa berefleksi lebih mendalam. Yang pertama, tokoh Samuel. Samuel ini imam yang sangat-sangat dipercaya oleh Tuhan, menjadi hakim sekaligus menjadi imam. Bahkan dia yang mengurapi Raja Saul juga Raja Daud. Imam adalah perantara antara Allah dan bangsa Israel. Samuel ini orang yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Karena apa-apa Tuhan harus ngomong sama dia dulu baru disampaikan kepada Israel. Tetapi pada saat pemilihan raja baru, Samuel pun terkecoh. Sedekat-dekatnya dia dengan Tuhan, kemanusiaannya masih terbawa ketika memilih pemimpin yang baru. Dia membayangkan tinggi besar seperti Saul, harus seperti itu pemimpin. Tapi Tuhan bilang tidak, Tuhan melihat hati. Jadi kalau yang sekarang pun ya gereja-gereja, para pemilih-pemilih salah memilih karena dia terkenal, karena dia ganteng, karena dia kaya, ya Samuel juga ternyata masih sangat manusiawi ketika memilih raja pada masa itu. Tapi Tuhan bilang bukan itu. Tokoh kedua adalah Saul. Saul ini kan raja yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia diurapi Samuel, dipilih Tuhan, tapi dia mengecewakan Tuhan. Dalam pasal 15 dia lebih mengutamakan materi yang tambun-tambun itu daripada sabda Tuhan, suara Tuhan. Bukankah sekarang juga banyak pemimpin-pemimpin ketika di awal janjinya manis, banyak janji visi misi luar biasa, tapi ketika sudah menjabat setahun 2 tahun tergoda dengan materi, korup. Selevel apapun kepemimpinan yang kita punya Bapak Ibu, di sana ada kekuasaan, dan kekuasaan selalu tend to corrupt, selalu ada godaan untuk korupsi. Entah lewat uang, entah lewat hal-hal yang lain. Dan itu yang terjadi kepada Saul. Dia sudah korupsi. Dia tidak lagi mengutamakan Tuhan yang memilih dia dari awal. Dia lebih mementingkan materi dan keinginannya sendiri. Dan akhirnya dia ditolak. Yang terakhir Daud.
Dia dipilih sangat-sangat muda. Banyak orang mengatakan begini, orang-orang muda di gereja itu adalah pemimpin masa depan. Daud masih muda, dia bukan pemimpin masa depan saja, tapi pemimpin masa kini yang dipilih Tuhan saat itu. Jadi saya sangat bangga kepada orang-orang muda di gereja, dan saya mengatakan bahwa mereka bukan pemimpin masa depan saja, tapi juga pemimpin masa kini. Khususnya di masa pandemi Bapak Ibu Saudara, kalau nggak ada orang-orang muda di multimedia, gereja akan stagnan. Awal-awal pandemi bulan Maret 2020, banyak gereja yang tutup, berbulan-bulan tidak beribadah karena lockdown. Pemerintah tidak mengizinkan. Apalah kita ini, Bapak Ibu majelis, yang tidak terlalu katam dengan teknologi kalau nggak punya orang-orang muda seperti mereka ini, multimedia. Orang-orang muda generasi Z yang dari lahir sudah kenal gadget. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan teknologi dan kepada orang-orang muda yang mendukung pelayanan gereja bisa berjalan. Jadi kalaupun gereja ditutup sampai kapanpun, digitalisasi pelayanan digital lewat orang-orang muda bisa tetap berjalan, orang-orang bisa dilayani. Artinya apa? Daud dipilih Tuhan tidak melihat tuanya dia. Dia masih sangat muda, tapi apa yang menjadi rahasia Daud dipilih? Itu yang menjadi refleksi kita hari ini. Yang pertama, seperti apa sih pemimpin yang dipilih Tuhan? Yang pertama, pemimpin yang dipilih Tuhan adalah yang punya spiritualitas yang baik. Janganlah kita tergoda karena dia kaya, karena dia ganteng, karena dia pintar bicara, tapi lihatlah hidupnya, apakah dia dekat dengan Tuhan atau tidak. Jadi kalau kita memilih siapapun di gereja, entah ketua majelis, ketua koordinator departemen ABCD, janganlah kita terkecoh seperti Samuel, melihat karena orang ini pintar bicara, punya banyak ide, banyak uang, dan yang lain-lain. Itu baik, tapi yang paling prioritas, yang utama adalah lihatlah spiritualitas orang ini. Itulah rahasia Daud. Daud itu Bapak Ibu yang kasih, dia menggembalakan kambing domba bawa kecapi, dia memuji Tuhan sambil melompat-lompat menari-nari. Dia luar biasa dekatnya dengan Tuhan. Mazmur kita ini kebanyakan ditulis oleh Daud. Dia selalu berdialog dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Itulah rahasia pemimpin yang dipilih Tuhan, punya spiritualitas yang baik. Saya mendengar tanggal 20 akan ada pengakhiran pendeta di gereja ini. Kalau di gereja-gereja lain, mungkin Bapak Ibu pernah membaca beberapa berita, beberapa tahun belakangan ini, ada kasus-kasus di gereja, tentu bukan di GKP. Ketika gereja mendapatkan berita atau SK dari kantor sinode, pendeta berikutnya adalah pendeta A. Sebelum pendeta itu datang, muncullah spanduk di depan gereja dengan tulisan, "Kami menolak pendeta ini di sini." Ini mengerikan sekali. Saya kurang paham juga ya alasannya apa. Sepertinya belum pernah kejadian di GKP dan saya berharap tidak akan pernah terjadi. Tapi itu terjadi di beberapa gereja, tidak hanya sekali dua kali Bapak Ibu yang kekasih. Muncul di sosial media, semua orang bisa membaca, melihat. Tidak hanya orang-orang Kristen, agama-agama lain pun melihat. Dan kalau kita dicela ya tidak heran ya. Wah, ternyata gereja seperti itu. Bapak Ibu yang kekasih, kita percaya Tuhan pemilik gereja, kepala gereja adalah Tuhan. Ada struktur dalam gereja, ada kantor sinode, ada departemen-departemen, ada gereja-gereja yang menjadi anggota sinode. Jemaat-jemaat yang mendukung setiap gereja. Ketika ada mutasi pendeta, pergantian pendeta, saya berharap kita berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, syukur padamu Tuhan, semoga pendeta kami yang baru punya spiritualitas yang baik.
Seandainya Bapak Ibu yang kekasih, pendeta baru nanti jauh lebih muda. Mari kita ingat, Daud pun dipilih Tuhan sangat muda. Seandainya tidak seperti yang kita mau perawakannya, maunya kita dia ganteng, kalau laki-laki tinggi, ya kan, gagah, khotbahnya bagus. Kalau dia perempuan dia cantik, dia tinggi, kurus, ya kan, ya seperti enak lah dilihat begitu ya. Khotbahnya juga bagus. Harapan kita A, B, C, D, E, F, G banyak. Mungkin Bapak Ibu majelis juga begitu ya. Maunya pendeta nanti pengganti begini. Ini punya kriteria sendiri. Seandainya tidak seperti itu, gimana Bapak Ibu Saudara? Kita mau menolak? Saya berharap tidak. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan semoga kita semua bisa bekerja sama dengan pendeta yang baru nanti seperti apapun dia. Dan semoga spiritualitasnya itu bisa membawa kami juga semakin terbangun imannya di dalam Tuhan, semakin maju jemaat ini di dalam Tuhan. Sebenarnya ya, pendeta kan juga manusia ya. Kan banyak sekali gereja atau jemaat yang membayangkan kalau pendetanya datang paket lengkap. Khotbahnya bagus, pastoralnya bagus, analisanya bagus, programnya bagus, semua bagus. Padahal pendeta itu manusia loh, dan punya spesifikasi masing-masing juga. Ada juga loh pendeta yang khotbahnya biasa-biasa saja, tapi pastoralnya bagus. Ada yang pastoralnya bagus, tapi mungkin agak kurang bagus di penginjilan misalnya. Jadi kita semua manusia punya kelemahan dan kekuatan masing-masing, tapi kita bisa saling menajamkan satu dengan yang lain. Kerjasama itu penting, teamwork itu penting. Bapak Ibu majelis adalah teamworknya pendeta, Bapak Ibu jemaat juga adalah teamworknya pendeta. Saya berharap seperti apapun nanti pemimpin yang baru, pendeta yang baru akan membawa GKP Keramat menjadi lebih terbangun, menjadi lebih maju ke depan. Amin. Refleksi yang kedua adalah pemimpin yang dipilih Tuhan adalah yang punya integritas. Integritas artinya sama antara kata dan perbuatan. Jujur. Tidak seperti Saul. Kalau kita merindukan pemimpin baru, pendeta baru yang seperti bayangan kita ideal, walaupun itu tidak mungkin seideal itu Bapak Ibu, sesungguhnya kita semua ini juga adalah pemimpin. Tidak hanya pendeta yang datang tadi, yang akan datang tanggal 20 nanti setelah itu yang jadi pemimpin, tidak hanya majelis yang pemimpin, kita semua juga pemimpin. Bapak Ibu adalah pemimpin di rumah tangga. Suami istri adalah pemimpin di rumah tangga. Saya adalah pemimpin minimal untuk diri saya sendiri. Kita semua pemimpin Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus punya integritas ketika memimpin. Seperti Daud punya spiritualitas dan integritas itu menyatu. Ketika orang punya spiritualitas yang baik dekat dengan Tuhan, maka dia pasti punya integritas. Karena dia tahu dia bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dia tahu dia melayani bukan karena uang, tapi karena Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sekali lagi, kepemimpinan yang kita punya di level apapun itu, selalu ada kekuasaan mengikut di sana. Entah kita ketua RT, ketua koordinator departemen di gereja ini, atau menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi ketua majelis, menjadi majelis, selevel apapun itu selalu ada kekuasaan di sana, dan itu selalu menggoda untuk diselewengkan atau dikorupsikan, entah menjadi kita semena-mena atau kita kurang mendengar orang lain. Tapi sekali lagi, dimanapun level kepemimpinan yang kita punya, mari kita ingat, kita harus menjadi pemimpin yang punya integritas. Tuhanlah yang memberikan semua amanah kepemimpinan itu, maka mari kita bekerja untuk Dia. Sekali lagi Bapak yang kekasih, spiritualitas yang baik, di sana ada integritas yang baik. Pada suatu hari nanti kita akan memilih pemimpin, mari kita ingat yang kita pilih adalah
orang yang punya spiritualitas yang baik karena dia pasti punya integritas yang baik. Tapi pada saat yang sama ketika kita menjadi pemimpin, marilah kita membangun spiritualitas kita menjadi spiritualitas yang baik supaya ada integritas di sana. Kiranya Tuhan menolong kita, firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, memberikan kita semangat dan keteguhan supaya kita tahu kita dipilih Tuhan juga menjadi pemimpin, kita punya spiritualitas yang baik dan juga integritas yang baik. Mari kita mengambil waktu teduh, berdoa kepada Tuhan, meresapkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini. Mari kita ambil waktu teduh.